Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun cara untuk membuat drop down list bertingkat di Microsoft Excel, caranya sangat mudah ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, ini misalnya saya menentukan nama fakultasnya, misalnya fakultas pertanian. Nah, maka di sini program studinya akan muncul hanya program studi yang ada di fakultas pertanian saya, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Nah, ini cuma dua ya, tanpa mengikutkan program studi dari fakultas lain. Nah, misalnya saya klik lagi ya, saya pilih lagi program studinya agribisnis ya. Nah, maka di mata kuliah ini yang akan muncul nanti itu mata kuliah dari program studi agribisnis, teman-teman. Nah, seperti ini ya, tanpa mengikutkan mata kuliah dari program studi lain. Caranya, oke, terlebih dahulu kita membuat yang tabel begini, teman-teman. Nah, ini untuk fakultasnya nanti ya, fakultas, dan di bawahnya ini untuk program studi, teman-teman. Di sini nanti akan kita taruh. Nah, ini fakultas pertaniannya yang di sininya dipecah menjadi beberapa kolom ya. Nah, untuk mata kuliahnya yang di sini tadi kita pecah lagi, teman-teman. Yang program studi semua ini kita pecah lagi menjadi kolom tabel ya. Nah, ini mata kuliahnya ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita akan membuat yang di sini drop down list yang fakultas ya. Sebelum itu kita ubah formulanya dulu, teman-teman. Nah, kita sorot semua atau kita select semua bagian dari fakultas ini ya, mulai dari atas kepala kolomnya sampai judul kolomnya ya, sampai ke bawah sini. Lalu teman-teman masuk ke menu formula, lalu terus pilih nih create from selection, lalu pilih top row dan klik OK. Semuanya kita lakukan hal demikian ya. Nah, saya setting dulu ini. Oke, sudah teman-teman. Sekarang kita mulai ya. Nah, yang fakultas ini pertamanya. Kita lihat dulu ini, lalu kita klik yang sel ini, lalu masuk ke menu data, lalu pilih data validation. Nah, di sini kita ubah dari any value ke list ya. Nah, kemudian source-nya kita klik ini, atau bisa langsung mengetikkan sama dengan fakultas ya, ini kepala kolomnya fakultas. Nah, maka dia akan muncul ya, sudah muncul, teman-teman. Oke, nah ini sudah muncul. Kemudian kita masuk ke program studi sini ya, kita klik selnya, lalu kita pilih data validation, baru terus kita pilih list, dan di sini source-nya kita menggunakan rumus indirect. Kita menggunakan rumus indirect, itu sama dengan lalu pilih klik indirect, buka kurung, lalu kita klik ini yang fakultas tadi, lalu tutup kurung dan pilih OK. Nah, ini tidak bisa, teman-teman. Ini ada error karena di sininya itu tidak mengenal spasi ya. Ini judulnya. Jadi kita buat rumusnya untuk merubah dari spasi ini ke yang lain selain spasi. Oke,
coba dulu ya. Kita pakai rumus substitutes. Pokoknya yang ada spasinya itu kita ubah pakai rumus dulu, judul kolom tabelnya ini. Kalau yang kayak begini ini tidak usah ya, karena cuma satu kata saja. Ini lalu kita klik ini di sini ya, lalu koma, alt text-nya itu spasi ya teman-teman. Jadi kita tanda petik 2 spasi, lalu tanda petik 2 lagi, koma, tanda petik 2. Ini kita pakai tanda penghubung underscore ya, atau garis bawah seperti ini, lalu tanda petik 2 dan tutup kurung. Nah, maka jangan begini teman-teman. Ini tidak akan kita masukkan, tapi kita masukkan rumusnya teman-teman. Nah, kita copy rumusnya ya. Kita tidak mengambil sama dengan, tapi kita ambil dari sini. Kemudian kita teman-teman copy. Lalu kita kembali ke sini ya. Lalu masuk ke data, ke validation. Nah, ini kita pakai rumus indirect lagi ya. Lalu buka kurung dan kita pastikan di sini yang rumus substitute tadi. Ininya kita ganti ya, menggunakan yang di sini. Kita klik yang bagian fakultas ini tadi. Lalu kita tutup kurung lagi satu kali dan oke. Nah, dia akan muncul ya. Nah, ini akan menampilkan semua program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kalau kita memilih pertanian atau sains, dia akan memunculkan semua program studi yang ada di Fakultas Sains. Begitu juga dengan di informatika. Nah, ini cuma satu program studi ya. Nah, ini. Oh, salah. Ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke kolom atau ke bagian mata kuliah ya. Kita lakukan hal yang sama seperti yang di atas tadi. Substitute ya. Karena di sini ada spasi, dia tidak membaca spasi ya. Nah, seperti ini. Ini seperti ini ya. Kita ambil rumusnya. Oke. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke data dan data validation. Kita pilih list. Source-nya kita pakai menu indirect. Lalu buka kurung, pastikan rumus substitute tadi, dan ininya kita ubah dan ganti dengan yang di sini teman-teman, program studi ya, bukan di sini tapi yang program studi. Nah, kemudian kita tutup kurung lagi dan klik OK. Maka dia akan menampilkan semua mata kuliah jurusan atau program studi agribisnis. Nah, itu teman-teman. Jadi kita tidak capek-capek lagi ya untuk mengetikkannya. Kalau di mata kuliah jurusan informatika itu mata kuliahnya seperti ini. Kalau di keguruan ini mudah sekali ya, tidak capek-capek lagi untuk menuliskannya. Oke, mudah sekali. Nah, itulah cara untuk membuat drop down list bertingkat di Microsoft Excel. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai ketemu pada video selanjutnya.